Makanya mimpinya setinggi mungkin, mimpi sampai langit ke-7. Jadi kalau lu jatuh, setidaknya masih langit ke-4, ke-3. Makasih juga, Mansur, kami persilahkan. Makasih semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Biasanya kan kalau aku ngomong itu pakai lu gue. Ini kalian maunya gue lo apa aku kamu nih enaknya nih? Bebas Kak, bebas. Gue lo. Oke. Oke, gue lo ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai gue lo nggak apa-apa ya. Oke teman-teman, gue Wirda. Alhamdulillah sekarang memang banyak sih kegiatan yang gue lakukan. Salah satunya selain udah fokus kuliah, gue juga melakukan beberapa bisnis lah. Tapi anyway, sekarang gue pengen ngomongin tentang gimana sih caranya how to achieve sukses gitu. Gimana caranya supaya kita bisa sukses di usia muda. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa aja sih yang gue gelutin gitu ya. Gue saat ini punya kurang lebih ada 5 usaha yang gue pegang, alhamdulillah. Dan semuanya insya Allah profitable. Gue juga punya travel, ada e-commerce, kemudian ada fashion, ada beauty, ada kosmetik juga gitu. Dan baru beberapa hari ini lagi ngembangin bisnis baru insya Allah. So anyway, banyak banget yang nanya sama gue gitu kan. Gimana sih caranya lo bisa sukses di usia muda? Sebenarnya pertanyaan itu tuh cukup simpel jawabannya. Cuma satu jawabannya. Tapi walaupun simple, nggak banyak orang yang bisa menjalani ini. Yaitu pertama apa? Jawabannya mulai. Jadi gimana caranya sukses di usia muda? Dengan cara apa? Mulai. Semua orang emang punya impian, semua orang punya cita-cita, tapi nggak semua orang mampu mengeksekusi impiannya. Nah, mungkin teman-teman bakal bilang gitu ya, oh gue kan bukan dari kalangan keluarga yang punya privilege gitu. Gue bukan dari orang tua yang gimana-gimana, keluarga gue juga biasa aja gitu ya. Nah memang alhamdulillah gue tuh dulu sempat mikir kayak gue gak mau terlahir dari anak seorang ustadz gitu ya. Banyak banget orang-orang yang mikir kalau berbeda itu sebuah kenistaan. Berbeda itu sebuah kayak bencana gitu. Misalkan nih, kenapa ya gue kok nggak lahir dari keluarga kayak orang-orang? Kenapa gue nggak lahir dari keluarga yang begini? Kenapa gue nggak lahir dari orang tua yang begitu? Kenapa gue berbeda gitu? Justru ketika kita berbeda, harusnya itu membuat kita semakin unik gitu kan. Tapi gue juga punya pemikiran yang kolot banget waktu itu. Kolot abis ya. Gue mikir kayak, gila gitu kan. Bokap gue ustadz, gue gimana nih gitu ya. Gue tuh dulu nyesel banget, bukan nyesel sih, lebih kayak, aduh kok anaknya ustadz gue jadi apa gitu kan. Soalnya tuh pasti kata orang gitu ya, kalau lu anak ustadz, berarti lu gedenya jadi ustadz ya. Gue gak mau coy, waktu dulu jadi ustadz aja kayak, hello gitu kan. Terus pas gue udah gede juga, iya orang-orang ngeliat gue tuh kayak aneh gitu. Lu ini beneran anak ustadz nggak sih? Kok begini amat kelakuannya gitu kan? But anyway, gitu balik lagi ke topik awal. Gue menyadari perbedaan bahwa gue ini anak ustadz. Which is apa? Gue harus mendalami ilmu agama lebih dalam. Dan dulu gue males banget kayak, berapa sih gue belajar agama gitu kan? Di sekolah gue belajar agama, di rumah gue belajar agama, terus ngafal Quran. Buat apa sih gue ngafal Quran gitu kan? Emangnya dia bisa bikin gue begini, emangnya dia bisa bikin begitu. Pokoknya banyak banget pertanyaan-pertanyaan di benak gue waktu itu ya. Kenapa sih gue harus sholat tahajud? Kenapa gue nggak kayak anak-anak yang lain? Kenapa gue harus sholat duha? Dan macam-macam. Sampai akhirnya gue menyimpulkan, oke, gue nyesel. Gue nyesel punya bokap ustadz pada saat itu loh ya, pada saat itu. Nah, sampai pada akhirnya ketika gue tuh kayak dapat ilham gitulah, ceritanya dapat wahyu, dapat hidayah gitu ya, buat punya keinginan pengen ngafal Quran. Sebenarnya simple. Dulu gara-gara gue tahu kalau misalkan lo ngafal Quran, lo bisa bawa keluarga lo ke surga. Kalau nggak salah kayak 7 keluarga lo ke surga. Dan dulu motivasi gue tuh motivasi gue cuma pengen banggain orang tua doang gitu kan. Nah, gue tuh sadar ya, waktu gue di sekolah, ilmu pelajaran dunia gue tuh jeblok abis. MTK gue jeblok, semua pelajaran jeblok kecuali bahasa Arab
dan juga bahasa Inggris. Itu doang yang bagus, sisanya jeblok semua. Gue sampai heran gitu kan, ya Allah, udah mah apa sih, gue insecure gitu sama nilai sendiri, insecure, ngerasa kayak gila ini gue masa depan gue gimana ya gitu. Karena bener-bener nilai gue jeblok banget, tapi untungnya itu sekolah sendiri, jadi nggak ada yang bisa tim sama gue, gurunya mau macam-macam juga nggak bisa, orang sekolah sendiri gitu kan. Tapi akhirnya pada saat itu gue mikir gitu, gila ini gue gimana caranya supaya bisa banggain orang tua secara nilai aja jeblok gitu kan. Dan sumpah waktu itu gue ngerasa kayak fix ini gue nggak punya masa depan gitu. Gue ngeliat teman-teman gue pada lebih cepat daripada gue gitu kan, terus mereka nilainya lebih bagus daripada gue, dan gue cuma bisa meratapi nilai gue yang jelek itu. Dan gue yakin pasti di antara teman-teman di sini ada yang insecure sama nilainya juga gitu kan. Nah, gue menyadari banget gitu, menyadari banget satu kesalahan yang dulu gue lakukan adalah gue terlalu sering membandingkan diri gue sama yang lain. Sehingga apa yang terjadi? Ketika kita terus-menerus membandingkan diri kita, dalam hal negatif loh ya, kita bakalan semakin down, semakin down, semakin down, malah lama-lama bisa ngusruk atau lama-lama jadi anjlok. Akhirnya kita jadi nggak mengenali mana potensi kita, apa yang bisa kita lakukan, apa kemampuan kita, nggak bisa mengenali. Kenapa? Karena fokus kita bukan kepada diri kita, tapi fokus kita ke orang lain. Dan itu yang gue lakukan dulu. Makanya gue sempat nggak ketemu nih, hidup mau kemana, mau jadi apa, nggak ketemu. Sebab apa? Yang gue lihat bukan diri gue, tapi orang lain. Apalagi dulu gue jelek. Dulu gue sering ngayap gitu kan, buset hitam banget kulit, ya Allah. Udah makeling gitu, nilainya anjlok, udah nggak ada hidup dah, pokoknya dah. Dikata-katain sama orang gitu kan, sama teman-teman gitu. Apalagi pada saat itu gue bikin keputusan yang agaknya membuat satu sekolah itu guncang. Gue bilang sama teman-teman, bro gitu kan, gue pengen keluar dari sekolah. Teman-teman gue pada marah semua gitu. Gila lu ya, lu mau jadi apa keluar dari sekolah? Udah mah nilai jelek gitu kan. Udah mah nilai jelek, pengen keluar dari sekolah. Lu mau kerja di mana ntar gitu? Lu ntar kuliahnya gimana gitu? Ntar lu nggak punya ijazah. Gue bilang sama mereka, loh, kalian nih lupa ya, kalian sekolah di mana? Kalian sekolah di tempat gue loh. Jadi jangan nanya ijazah, justru gue yang ngeluarin ijazah lu, paham? Jadi pada saat itu teman-teman tuh pada bingung semua kan, pada kayak gila lu mau jadi apa keluar dari sekolah gitu. Akhirnya ya gue samina watona ya, karena gue merasa kayak oke, mungkin keahlian gue nih bukan di bidang tertentu gitu ya, bidang yang lain gue lebih hebat, tapi dalam beberapa bidang gue kurang mumpuni gitu. It's okay, nggak apa-apa, tapi bukan berarti kita jadi masa bodoh ya. Gue tetap belajar, hanya saja nggak terlalu mikirin itu sebagai kesialan gitu loh. Contoh, kalian ini kurang pintar di matematika, bukan berarti kalian tuh sebenarnya bodoh, as in semua pelajaran tuh kalian bodoh. Enggak. Coba kalian lihat-lihat lagi. Dari semua mata pelajaran yang ada, mana aja sih nilai yang jelek? Kan nggak mungkin semuanya jelek. Ada yang kalian kuasain, ada yang kalian nggak kuasain. Kalau ada yang kalian nggak kuasain, apakah itu berarti kalian bodoh? Enggak. Cuma kurang pinter aja. Ya bukan bodoh, kurang pinter, kurang belajar gitu ya. Jadi ketika kita punya satu ketidakbisaan, bukan berarti itu kita bodoh. Artinya apa? Ya you have to keep learning lah. Kalian harus tetap belajar supaya apa? Bisa paham gitu ya. Nggak perlu menguasai, aja udah cukup gitu. Tahu cara menyelesaikannya bagaimana, itu udah cukup. So anyway, waktu itu gue memutuskan untuk keluar dari sekolah dengan segala bulian yang gue terima. Dibilang, lu pasti nggak punya masa depan, Wir, gitu kan. Lu mau jadi apa, Wir? Lu mau jadi pengangguran, lu mau begini, lu mau begitu. Tapi gue udah tutup kuping, tutup mata, dan gue bener-bener dengan niat gitu ya, keluar dari sekolah untuk ngafal Quran. Memang, keluar dari sekolah ini bukan keputusan yang bisa dilakukan sama semua orang. Kalau kalian abis denger gue nih ngomong di sini ya, terus kalian mikir kayak, ayo udah, gue mau keluar dari sekolah biar nanti gue jadi kayak Wirda gitu. Aduh jangan, jangan nih, mohon maaf Bu Guru, saya tidak mau influence kawan-kawan yang ada di sini untuk keluar dari sekolah, bukan ya. Dengerin dulu kisah gue makanya. Jadi ketika gue keluar dari sekolah, gue masuk pesantren kan. Gue masuk pesantren, kemudian gue ngafal Quran. Jadi memang niat terbesar gue keluar dari sekolah tuh pengen ngafal Quran waktu itu. Karena itu tadi gue ngerasa kayak
gue nggak bisa banggain nyokap gue, bokap gue dengan nilai yang gue punya. Akhirnya gue muter otak, gue mikir, oke, let's banggain orang tua gue dengan hal lain, yaitu dengan ngafal Quran. Akhirnya gue keluar dari sekolah, pindah ke pesantren sana sini, tanpa visi yang jelas kecuali ngafal Quran. Namanya hidup gitu ya, namanya juga usia masih muda, kita pasti akan menemukan titik galau, titik bosan, titik nggak tahu lagi. Dan gue waktu itu menemukan titik kegalauan, titik bosan. Bosan banget ngafal Quran. Mana susah lagi, gue pikir gampang gitu kan. Adalah keluar dari sekolah, gue ngafal Quran aja. Ternyata lebih susah daripada MTK. Aduh, gue kayak, aduh kok gue nyesel ya. Udah mutusin buat keluar sekolah gitu. Nah, akhirnya yang gue pelajarin lagi apa? Gue belajar bahwa ketika kita hidup, kita akan bertemu dengan keputusan-keputusan yang kadang kita tuh nyesel sama keputusan itu. Tapi nyesel sama sebuah keputusan yang kita ambil juga salah. Kenapa? Kita harus tanggung jawab sama apa yang sudah kita putuskan. Akhirnya kan nggak mungkin nih, gue mau balik ke sekolah nggak mungkin. Mau taruh di mana nih muka gitu kan. Kenapa gue bilang mau taruh di mana nih muka? Karena gue bilang sama teman-teman gue, waktu mereka ngata-ngatain gue ya, mereka bilang, lu mau jadi apa? Lu mau jadi pengangguran? Gue bilang sama mereka gini, pokoknya lihat aja 10 tahun lagi gue bakal jadi bos, gue bilang. Gue bakal punya perusahaan. Apakah gue tahu gue bakal jadi bos dan punya perusahaan? Enggak tahu. Gue cuma nggak mau kalah aja sama mereka gitu loh. Gue nggak mau malu aja gitu depan mereka. Jadi gue ngomong kayak gitu. Nah, bayangkan ketika gue udah di pesantren, ketemu sama sebuah kejenuhan, ngerasa nggak mampu, pengen udahan, pengen selesai, pengen kembali ke sekolah, malu dong gue. Gue udah berkoar-koar gitu kan. Udah berkoar-koar, aduh, ntar kalau misalnya gue gagal gimana? Akhirnya gue tetap tabrak dan tetap bertanggung jawab atas keputusan yang sudah gue tentukan, yang udah gue ambil. Gue harus belajar bagaimana caranya bertanggung jawab. Akhirnya bismillah, samina wa ta'ala, gue terusin nyantrennya. Hingga suatu saat tiba, gue ngerasa hidup gue flat banget. Dan gue yakin mungkin sebagian dari teman-teman di sini pernah merasakan hidup kalian tuh flat, bosen, boring, terus pengen sesuatu yang thrilling, exciting, kemudian kayak, gue pengen kayak pengen ngelakuin hal yang beda gitu. Kenapa ya hidup gue tuh gak ada perubahan, terus ya hidupnya gitu-gitu aja gitu kan. Nah, waktu itu gue juga merasakan hal yang sama. Apa yang gue lakukan? Yang gue lakukan pada saat itu adalah gue ambil kertas. Ingat nih, ini cara yang gue lakuin. Mungkin cara ini juga yang membawa gue sampai pada hari ini. Yang gue pikirin adalah yang penting gue tahu dulu nih, gue mau jadi apa. Kemudian gue terus ulang dan gue bawa ke dalam sholat. Jadi itu kertas gue bawa kalau lagi sholat duha, gue taruh di atas sejadah. Kemudian pada saat selesai sholat duha, gue ngangkat tangan dan gue bilang, ya Allah, ini loh kertas impian saya. Ini loh yang saya pengen lakukan. Ini loh saya pengen jadi kayak begini. Pasti engkau tahu dan engkau lihat. Tolong dong ya Allah, kabulin semuanya. Gak mau tahu. Titik. Udah gitu. Emang boleh doa kayak begitu sama Allah? Ya boleh, emang kenapa? Gak apa-apa. Talk to Allah as you talk with your friends gitu loh. Kita ngomong aja sama Allah seperti kita ngomong sama teman. Tapi tentu ya, syarat dan ketentuan berlaku. Tetap harus pakai adab gitu ya. Tetap harus yang ngerti adab lah gitu. Jadi nggak bisa sembarangan ngomong juga, enggak. Tapi maksudnya, kalian kan biasanya curhat nih kemana ya? Curhat ke teman gitu ya. Sekarang kita curhat bawa ke Allah gitu. Ketika kita curhat ke Allah, itu akan menjadi doa. Tapi kalau curhat ke teman, cuma jadi curhatan doang, nggak jadi apa-apa. Mending teman kalian bagus, baik, bisa ngasih nasihat, bisa ngasih masukan. Nah, kalau teman kalian sama-sama belangseknya bagaimana? Makin nggak bener gitu. Curhat sama orang yang salah itu salah gitu. Jadi apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah, yaitu bawa semuanya ke Allah. Kalian galau nih misalkan, gue mau kuliah di mana ya nanti? Gitu. Gue pengen usaha apa ya nanti gitu. Jangan mikirin modal, jangan mikirin nilai juga. Gue nggak mikirin. Dulu dari semua yang gue tulis di kertas, salah satu yang gue tulis adalah gue pengen sekolah di luar negeri beasiswa. Mantep nggak tuh? Kenapa gue bilang mantep? Karena gue on. Emang gue bisa dapat beasiswa zaman dulu? Gue mikir begitu kan, buset. Bisa nggak nih gue on begini dapat beasiswa ke luar negeri gitu ya? Nah, gue mikir gitu kan, buset, orang yang pinter aja kadang kagak dapat beasiswa, apa kabar gue gitu yang nilainya aja anjlok gitu. Lu mau tahu nggak sih nilai gue berapa?
Mau gue kasih tahu nggak di sini? Nilai MTK gue ya, pemirsa. Nilai MTK gue dari 100, gue cuma dapat 10. Aduh, kacau. Aduh, dari 100 loh, gue cuma dapat 10. Kurang ajar nggak tuh? Makin nggak ngerasa ada masa depan nggak tuh? Aduh, tapi gue dulu orangnya mau pedenya pede abis gitu. Ah, udahlah, bismillah, bisa nih. Bisa nih, kita bisa nih, gitu. Jadi, gue ngerasa kayak, waduh, gimana ini ya, gitu. Akhirnya gue doa gitu kan sama Allah, ya Allah, saya tahu saya punya kekurangan, tapi Engkau nggak punya kekurangan. Ya Allah, saya tahu saya punya batasan dalam kemampuan, tapi Engkau nggak punya batasan dalam kemampuan. Tolongin saya ya Allah yang serba kurang, serba nggak mampu ini gitu ya, supaya saya jadi nggak kekurangan dan jadi punya kemampuan. Cukup simpel doanya. Tapi nggak semua orang berdoa kayak gitu. Nggak semua orang berdoa kayak gitu. Bahkan nggak kepikiran doa kayak begitu. Ngerasa nggak punya uang, nggak mampu ekonomi. Apakah kalian sudah berdoa, ya Allah bikin keluarga saya jadi mampu, bikin keluarga saya jadi kaya, cukupin keluarga saya yang serba kekurangan, cukupin keluarga saya yang nggak punya apa-apa misalkan. Apakah kalian sudah berdoa? Jawabannya cuma itu aja, pertanyaannya cuma itu maksudnya. Ya, sudah berdoa atau belum? Emang seberapa penting sih doa dalam hidup kita? Wow, menurut gue ya penting banget gitu. Bahkan menurut gue sendiri nih, ya guys, gue ngerasa kayak belum tentu gue bisa nyampe sini kalau gue nggak pakai doa gitu. Jadi ini semua wasilah doa. Oke, kita balik lagi ke cerita gue pada saat di pesantren ya. Akhirnya apa yang terjadi? Tahun 2014, gue dipanggil kembali ke rumah pada saat itu, karena kebetulan almarhumah nenek gue meninggal. Jadi tahun 2014, gue lagi nyantren gitu, masih nyantren, gue dipanggil, disuruh pulang karena nenek lama setelah di rumah, tiba-tiba gue dapet tawaran beasiswa untuk sekolah di Jordan. Gue ngerasa kayak, wah, apakah ini jawaban dari doa gue selama di pesantren? Apakah satu persatu tulisan yang gue tulis gitu ya, jadi terwujud gitu kan? Akhirnya gue terima tawaran itu tahun 2014, gue pergi ke Jordan, kemudian gue sekolah di sana, sekolah bahasa Arab, kemudian sekolah belajar Quran, dan semuanya itu dibiayai. Mulai dari tiket pesawat, apartemen, makan sehari-hari, bahkan antar jemput pakai kendaraan pribadi. Yang lain pakai bis, yang lain pada jalan kaki, tapi gue naik mobil, disiapin mobil, Masya Allah. Wir, apakah ya lu kan mungkin bisa kayak gitu karena bokap lo gitu kan, bukan karena usaha lo, bukan karena doa-doa lo. Gue tetap gini ya, nggak ada doa yang sia-sia, nggak ada, dan nggak ada doa yang nggak didengerin sama Allah, nggak ada. Ini cuma masalah waktu, ini cuma masalah waktu. Dan gue yakin mungkin saja kalau misalkan gue nggak berdoa, ini nggak bakalan terjadi gitu loh. Kesempatan-kesempatan ini nggak bakalan terjadi. So anyway ya, gue akhirnya dapat tawaran itu, gue terima, gue menjalani sekolah di sana selama beberapa bulan, sampai akhirnya gue balik ke Indonesia. Nggak lama di rumah, gue dapat tawaran lagi untuk pergi ke Amerika. Oke? Masih inget kan gue bilang, gue berdoa gitu ya supaya dapat beasiswa ke luar negeri. Tapi gue menyadari nilai gue anjlok parah, blas gitu, bener-bener nyungsep banget gitu ya. Akhirnya gue doakan sama Allah, ya Allah, saya tahu nih pasti ada jalan yang lain. Dan bener aja, tanpa terduga ternyata gue dapet tawaran untuk sekolah di Amerika itu lewat jalur apa? Jalur jadi guru ngaji. Nggak pernah terbayangkan bahwa ada yang namanya beasiswa guru ngaji. Jadi ceritanya nih, di Amerika itu kekurangan guru ngaji, guys. Kekurangan guru ngaji, dan kebetulan tahu gue gitu kan. Jadi memang gue nih dikenal punya, ya ngajinya enak gitu kan. Wah, langsung tuh gue dikontak gitu. Jadi kamu mau nggak jadi guru ngaji di sini gitu. Ya tanpa bilang ABCD ya langsung sikat dong, cus gitu. Langsung gue berangkat ke Amerika gitu kan. Gue ke sana, ke Amerika, dengan jalur apa? Jadi guru ngaji. Dan ini tidak pernah terbayangkan sama gue bahwa ada yang namanya beasiswa seperti ini. Kebayang gak lu? Mereka-mereka yang pinter, teman-teman gue yang pinter, keblinger pinternya, bukan cuma pinter doang, keblinger pinternya, ikut Olimpiade MTK nasional, atau sekabupaten, apalah, kecamatan, kota gitu ya. Tiba-tiba nih yang pinter-pinter kesalip sama gue, yang cuma modal jadi guru ngaji.
Gimana nggak kayak cacing kepanasan mereka. Oh, kok lu bisa sih, kan lu blow on. Kurang ajar. Jadi gue bilang kan sama temen gue gitu, bro gue mau pindah nih ke Amerika. Oh ya, lu mau ngapain? Iya, gue diminta jadi guru di sana. Kok lu bisa, kan lu blow on? Buset, bukannya bilang selamat ya, aduh semoga betah ya. Ini malah kok bisa sih, kok kan lu blow on? Ya Allah, ada ya teman kayak Dajjal kayak gitu ya, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Nah, jadi akhirnya tingkat cerita tuh, tahun 2015 guys, gue jalan ke sana. Gue jalan ke Amerika, gue pertama di New York dulu, kemudian ditawarin sama kawan-kawan yang ada di sana, Muslim community ya, komunitas Muslim. Ditanya seperti ini, Dek Wirda, cila, Dek Wirda, karena dulu gue masih SMP ya, tahun 2015. Dek Wirda, kamu mau sekalian sekolah di sini nggak? Gitu katanya. Waduh, mau dong. Jadi bukan cuma jadi guru ngaji, ternyata gue juga disekolahin, Masya Allah. Bahkan gue dianterin gitu keliling New York, terus dibilang gini, ya udah kamu silakan pilih mau sekolah di mana. Gila nggak lo? Gila nggak? Gue nggak pernah terbayangkan itu. Gue tanpa ijazah loh, tanpa aduh nilai apa segala macam tuh nggak ada. Tiba-tiba gue dikasih kewenangan buat milih sekolah mana aja yang gue pengen sekolah di situ. Akhirnya gue lihat-lihat gitu kan, gue lihat dari mulai public school, kemudian private school. Jadi sama aja ya guys, di Amerika tuh ada 2 tipe sekolah. Jadi pertama namanya private school, sekolah swasta, dan satu lagi public school, sekolah negeri, sama kayak kita di sini. Cuma bedanya sekolah negeri di sana itu nggak ada seragam, jadi semua pakai baju bebas, mulai dari SD sampai SMA bajunya bebas semua. Nah kalau private school baru mereka punya seragam dan lain-lain. Nah, karena dulu gue baru banget keluar dari pesantren, gue rada takut gitu kan, kayak aduh kalau misalnya gue milih sekolah negeri, gue takutnya gue jadi salah pergaulan nih gitu kan. Gue malah nanti Amerika banget gitu. Gue nggak mau juga terlalu barat banget, terus dominan banget, nggak mau juga. Akhirnya dulu gue mikir kayak supaya gue tetap bisa menjaga diri gitu ya, gue pilihlah private school atau sekolah swasta yang memang itu sekolah muslim. Jadi isinya orang-orang Islam doang di situ. Nah, akhirnya nama sekolahnya betul Al-Ma'mur School di New York, tapi gue cuma berlangsung beberapa bulan aja di New York karena gue diminta untuk pindah kota ke Washington DC. Jadi gue sempat tinggal di Washington DC, sekolah di sana juga, tinggal di Maryland, ngajar di Silver Spring, dan itulah kegiatan gue sepanjang 2015 sampai 2016. Apakah cuma sampai situ aja ceritanya? Oh tidak, pemirsa. Tidak, mohon maaf. Enggak nyampe situ. Lanjut, say. Tahun 2015, 2016 ya. Apa yang terjadi tahun 2017? Gua dapet tawaran sekolah di Inggris. Enggak terduga sama sekali. Gila, dahsyat banget. Dapet tawaran sekolah di Inggris. Nah, apa yang terjadi selanjutnya gitu ya, ketika gue balik dari Amerika, baru bentar doang, udah dapet lagi tawaran di Inggris. Gue merinding asli, kok kayaknya jalan hidup gampang banget ya? Kok bisa kayak begini ya? Tapi gue ingat lagi, oh iya mungkin dulu karena, ya memang ya namanya usaha itu tidak mengkhianati hasil gitu. Apalagi kalau kita punya impian yang besar, ketika kita bisa memperbesar impian, kenapa memperkecil gitu? Gue sih nggak mau lah sekolah di luar negeri. Sekolah di sini aja udah cukup. Masuk SMP favorit aja udah lumayan lah. Gimana sih? Gue nggak usah lah kuliah di Amerika lah. Ngapain sih? Kuliah di UI aja gue ada sujud syukur gitu. Atau gue kuliah di apa kayak gitu ya, di kampus negeri mana gitu, atau kampus swasta, udah cukup gitu. Loh, bukan begitu ceritanya. Ingat kata-kata gue, ketika kita bisa memperbesar impian, kenapa memperkecil? Ketika kita punya Allah yang maha besar, kenapa kita merasa kita kecil gitu? Kenapa? Bisa nggak sih kita minta sedikit kemampuan dari Allah? Bisa. Kan gue bilang tadi di awal, bagaimana doa gue? Masih ingat? Doa gue adalah begini, ya Allah, saya tahu saya serba kekurangan, makanya tolong dong, engkau kan yang nggak punya kekurangan nih, kasih saya cukup gitu, kecukupan gitu. Itu doa gue. Oke, next. Tahun 2017 gue dapet tawaran, dan itu juga tanpa terduga, yaitu tawarannya buat ikut belajar di Oxford. Oxford itu tuh kayak apa ya, kiblatnya para orang-orang pinter sedunia, coy.
Siapa yang nggak tahu Oxford? Siapa yang nggak pengen ke sana? Buat orang-orang yang pinternya ke Blinger gitu ya, pasti pengen banget yang namanya ke Oxford. Secara susah banget ke sana. It's really hard to get there, tapi tiba-tiba gue dapet kesempatan untuk tahu sedikit lebih dalam, kemudian tahu dan merasakan bagaimana hidup di Oxford seperti apa tahun 2017. I'm very grateful with everything that I had gitu ya. Kemudian gue selama 2017 itu gue di sana di Inggris, gue kembali ke Indonesia, kemudian gue dapet tawaran lagi untuk kuliah di sana. Dan sampai saat ini gue pun masih kuliah di Inggris, alhamdulillah. Di Buckingham University ya, buat teman-teman yang nggak tahu. Jadi memang perjalanan hidup itu luar biasa, guys. Perjalanan itu luar biasa. Itu baru cerita soal sekolah, belum ngomongin usaha. Apa aja sih usaha yang gue punya sepanjang periode itu? Dari mulai gue keluar dari pesantren, sampai akhirnya gue ke Inggris dan segala macam, apa yang gue lalui? Alhamdulillah, gue mulai satu persatu merintis banyak usaha gitu kan, sampai punya 5 usaha gitu ya, walaupun gue sekolah, jadi gue merintis semuanya ini dari waktu gue SMP. Udah punya 5 usaha. Dulu, umur 15 tahun, gue waktu itu gini, bayangin ya, gue umur 15 tahun, cuma pakai kerudung segi 4, pakai kardigan, pakai apa sih itu namanya, celana jogging ya buat olahraga gitu ya, sambil ngantongin 1 kartu. Itu waktu SMP. Berapa sih? 15 tahun ya? Around that age lah. Umur 15 tahun. Gue jalan ke mall pakai kerudung segi 4 ya, pakai jaket, pakai kardigan ya. Kemudian pakai celana jogging dan ngantongin 1 kartu. Lu mau tahu isinya berapa? Umur 15 tahun gue udah ngantongin duit sekitar 280 juta. Itu hasil dari usaha sendiri. Itu hasil dari bisnis sendiri. 280 umur 15 tahun. Apa kabar sekarang ya? 20-an ya. Waduh, udah nggak terhitung ya, insyaallah. Hai sayang. Ada adik saya nih di sini guys, pemirsa ya. Alhamdulillah gitu. Nah, itu baru ngomongin juga soal bisnis, belum lagi karya-karya yang lain. Gue juga bikin buku. Alhamdulillah udah mau 7 sekarang, yang udah terpublish, yang udah tersebar di seluruh Gramedia Indonesia, udah ada 5. Sekarang lagi nulis yang ke-6, dan insya Allah nulis yang ke-7 juga, mau bikin novel. Dan mudah-mudahan kalau nggak ada halangan, insya Allah tahun depan mau garap film. Jadi dari novel mau dibawa ke film. Alhamdulillah. Memang semuanya itu nggak mudah. Semuanya nggak mudah. Gue juga mengalami yang namanya jatuh bangun. Tapi jatuh bangun seperti layaknya kita remaja lah. Ngerasa nggak mampu, ngerasa kalah dari yang lain, ngerasa bodoh, ngerasa yang lain. Pokoknya kuncinya cuma satu, yaitu ubah mindset kita, ubah cara kita berpikir, ubah cara kita memandang sesuatu, dan satu lagi, jangan pernah melimitkan diri kalian. Apa itu jangan pernah melimitkan diri kalian? Artinya jangan pernah membatasi diri kalian. Belajarlah sejauh-jauhnya, ya. Mimpilah setinggi-tingginya. Gue sih nggak mau mimpi terlalu tinggi. Ntar gue kalau jatuh gue sakit gitu. Makanya mimpinya setinggi mungkin. Mimpi sampai langit ke-7. Jadi kalau lu jatuh, setidaknya masih langit ke-4, ke-3, gitu ya. Ke-5, ke-6. Jadi nggak ngusruk-ngusruk banget gitu loh. Kalau misalnya kalian punya impian yang rendah, punya impian yang kecil, kalau udah nyusup, lu mau nyusup kemana? Ke dasar bumi. Ya makin kekubur lu di situ gitu loh. Makanya mimpi setinggi-tingginya gitu ya. Buat teman-teman di sini, sekali lagi, Wirda pengen ingetin sama kalian, teruslah berjuang dengan impian kalian, mimpi setinggi-tingginya, jangan dengerin orang. Mau orang ngomong apa kayak, inget cerita gue di awal, gue orangnya masa bodoh. Udah gitu pede banget gitu. Dan yang paling gue inget ya, pada saat itu gue bilang sama teman-teman gue gini, mereka lagi pada duduk, lagi pada makan gitu ya di kantin, gue bilang tiba-tiba, perhatian ya, dengerin gue, pada nengok semuanya. Kenapa lu gitu? Biasalah kan nih sekolah di Jakarta ya. Kenapa lu gitu? Lu semua ada nggak yang mau minta tanda tangan gue? Gue bilang gitu. Mereka pada bingung, lah lu siapa? Gitu. Gue bilang gini, 10 tahun lagi gue bakal jadi orang terkenal. Lu bentar pada susah nemuin gue, nggak pada bisa lu minta tanda tangan gue. Gue bilang gitu. Jadi itu sebenarnya bentuk afirmasi, karena termasuk yang gue tulis adalah gue pengen jadi orang terkenal dan bermanfaat pada saat itu. Gue bukan siapa-siapa lo pada saat itu. Nggak ada yang tahu gue sama sekali. Mereka pada bilang gini, ini lu gila kali ya gitu. Siapa juga minta tanda tangan lo, orang lu nggak terkenal gitu. Akhirnya sekarang terbukti.
Asik. 10 tahun kemudian jadilah Wirda Mansur. Ya, Aisyah ya. Alhamdulillah. Seperti itulah kurang lebih ya cerita hidup gue yang cukup berlika-liku sampai akhirnya gue nyampe kepada hampir semua impian gue. Gue bilang ya, bisa gue bilang dari semua yang gue tulis di kertas itu, udah semuanya tercapai. Alhamdulillah. Nah, gue juga menantikan kisah-kisah dari teman-teman semua. Mudah-mudahan nanti pada saat kita bertemunya bukan lagi di Gresik. Kita bertemunya bukan lagi soal di Jawa, bukan lagi soal di Jakarta, tapi nanti ketemu di Inggris. Luar biasa. Siapa tahu gitu kan, gue lagi pengen balik ke Indonesia, tiba-tiba ada yang nyapa gue gitu. Nolek-nolek gitu kan. Siapa, so kenal banget. Noel gitu. Siapa lu gitu. Kak, inget nggak? Lah, mana gue inget. Aku loh yang waktu itu ada di Zoom bareng Kawir. Memang iya. Iya, sekarang aku udah di Inggris loh, dapat beasiswa. Wah, itulah cerita yang pengen gue nantikan, yang pengen banget gue dengar. Insya Allah suatu saat itu terjadi di kalian semua. Oke, mungkin gitu aja ya, udah 8:30. Mungkin kita langsung masuk aja ke sesi tanya jawab kali ya, Bu ya. Iya, Mbak Gimana, Wirda. Bu? Oke. Siap. Terima kasih banyak untuk sharingnya bersama siswa-siswi Ya. Semangatmu. Luar biasa sekali. Berarti tadi kekuatan apa, Ci? Doa dan usaha, Bu. Benar, kekuatan doa Betul. dan usaha. Nah, Yes. kali ini kan kita akan masuk ke sesi tanya jawab nih, Mbak Wirda. Ya. Ini ada, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, ada permintaan dari ketua pelaksana kami, karena beliau itu sangat fans dengan Mbak Wirda, minta untuk Mbak Wirda siap. bisa mengaji sedikit saja. Waduh, mengaji. Aduh, Masya Allah mengaji. Iya, boleh ya. Ya. Monggo Mbak Wirda. Oh, ini sekarang ngajinya, bukan habis tanya jawab ya? Iya, sekarang aja nanti dilanjutkan sesi tanya jawab. Oh, oke ya. Waduh, nggak ada briefing nih ibunya nih, saya kaget jadinya. Oke. Ya, bismillah. Mungkin saya pengen bawain surat kesukaan saya juga, insya Allah surat Ar-Rahman ya. Mudah-mudahan berkenan, karena masih pagi juga, bagus banget kalau baca Ar-Rahman. Oke, bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان صدق الله العظيم. Terima kasih, mohon maaf lagi radang. Aduh, makasih banyak Ibu. Makasih banyak Mbak Wirda sudah sama-sama membacakan surat sesuai permintaan kami. Mohon maaf kalau tidak dengar dadak gitu ya, spontan. Gitu. Ya siap, nggak apa-apa. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab Mbak Wirda. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu untuk sesi tanya jawabnya, Mbak Wirda berkenannya pertanyaannya kami bacakan dulu semuanya, terus dijawab sama Mbak Wirda, atau kami bacakan satu-satu. Oh gitu. Ya, satu-satu boleh. Ya. Ini ada pertanyaannya sudah dari kemarin nih Mbak Wirda. Request gitu, ya. Harus dibacakan karena ngefansnya dari lama SMP. Oh gitu. Oke. Iya, ya. Assalamualaikum Teh Wirda. Aku mau nanya nih. Kan Teh Wirda sering bilang kalau kita pengen sesuatu, sholawatin aja. Contohnya Betul, ya. yang udah keliling negara dengan sholawat.
satu persatu keinginan Teteh terwujud. Itu gimana sih Teh? Kadang aku masih bingung sama, tolong berikan tips dan trik biar kita bisa istiqomah untuk tahajud setiap hari. Terima kasih banyak Teteh dari Najwa Wahidah. Oke, ini menarik banget ya teman-teman. Mungkin salah satu juga yang bikin gue jadi punya apa yang sebelumnya gue pengen punya adalah dengan sholawat salah satunya. Teman-teman yang pengen tahu lebih dalam lagi gimana sih caranya sholawatin sesuatu, bisa langsung cek video Wirda, ada di channel YouTube namanya Wirda Mansur ya. Jadi kalian bisa nonton, di situ ada penjelasan tentang sholawat. Simpelnya seperti ini. Apa sih yang dimaksudkan dengan sholawatin aja gitu? Sholawatin aja artinya adalah kita membawa keinginan kita itu menjadi sebuah doa. Kalau misalkan ngelihat barang daripada cuma bilang gini, misalkan contohnya ada yang pengen HP gitu ya, contohnya pengen ini iPhone Pro Max gitu ya, daripada cuma ngomong kayak, gue pengen deh punya Pro Max, itu kan gak jadi doa, cuma jadi omongan doang, nggak jadi pahala, nggak jadi doa juga karena gue pengen deh punya Pro Max gitu nggak jadi pahala. Tapi kalau kita bilang gini ya, Masya Allah Pro Max, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, wala ali sayyidina Muhammad, ya Allah saya pengen banget punya Pro Max, kalau bisa punya tokonya sekalian, atau punya pabriknya sekalian. Nah itu baru yang namanya dibawa menjadi doa. Nah supaya doa itu jadi cepat nyampenya, dibarengin pakai sholawat. Jadi sebelum mulai doa, baca sholawat, kemudian berdoa, akhirnya ditutup lagi pakai sholawat, itu nyampenya lebih cepat. Beda dong yang namanya apa ya, dulu mah ada, sekarang udah nggak ada ya. Namanya jaringan CDMA ya. Sekarang masih ada nggak sih? Udah nggak ada ya kayaknya. CDMA, ya CDMA sama 3G, ya pasti cepetan 3G dong di mana-mana gitu kan. Nah jadi atau misalkan kayak kita nih pakai kuota biasa sama WiFi, ya cepetan WiFi lah gitu. Tapi tergantung, kalau IndiHome kadang lemot banget Bu, mohon maaf. Udah jadi curhat, curhat Iya, jadi memang beda gitu. Ketika kita barengin doa pakai salawat, itu nyampainya lebih cepat begitu. Nah terus gimana caranya supaya kita bisa istiqomah ya? Dalam istiqomah apapun, mau itu tahajud, mau itu duha, mau itu apapun ya. Pertama paksain diri. Kalau kita nggak pernah maksain diri, maka kita akan selalu nurutin yang namanya males, yang namanya besok aja, udahlah kapan-kapan aja. Harus paksain diri. Gue harus bangun jam 3, gue harus bangun jam segini, gue harus sholat, gue harus begini, gue harus duduk, gue harus bla 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 bla. Jadi intinya paksain diri. Begitu kurang lebih, Bu. Baik, terima kasih Mbak Wirda. Semoga terjawab ya yang bertanya. Next nih pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya, gimana caranya biar hafalan Quran nggak hilang, Kak? Itu pertanyaannya. Oke. Gimana caranya supaya hafalan Quran kita nggak hilang? Oke, gini ya teman-teman. Lupa itu manusiawi. Ya, lupa itu manusiawi, tapi yang nggak boleh itu melupakan. Ya, kalau bisa jangan lupakan momen kebersamaan kita hari ini. Ingat selalu Wirda Mansur yang ada di sini ya. Ya, oke pemirsa. Ya, jadi lupa itu manusiawi, tapi melupakan itu nggak boleh. Yang namanya kita sudah ngafal Quran, harus yang namanya murojaah, diulang-ulang gitu ya, selalu dibawa sholat misalnya, atau dibawa murojaah misalnya gitu. Jadi simpelnya adalah, gimana caranya supaya nggak lupa, ya sering-sering diulang. Gitu. Semakin sering diulang akan semakin melekat di otak kita insya Allah. Gimana sih caranya supaya kita tahu hafalan kita kuat atau enggak? Caranya gampang, tes aja bawa ke sholat. Kalau pada saat kita sholat gitu ya, Allahu Akbar, baca Al-Fatihah gitu kan, waladhdallin, bismillahirrahmanirrahim, tabarakalladzi biyadihil, biyadihil apa nih ya? Nah, itu tandanya kalian belum kuat hafalannya. Tapi kalau lancar gitu kayak baca kulhu, anas ya, kulhu, anas, al-falak, buset itu diem aja langsung kelar gitu, langsung hatam gitu. Itu udah di luar kepala namanya. Jadi, cara ngetesnya apa? Bawa ke dalam sholat. Seperti itu kurang lebih. Terima kasih, luar biasa sekali. Next pertanyaannya. Gimana nih Kak, tips buat mantepin keputusan yang kita pilih dalam keadaan sulit juga? Dalam keadaan apa? Keadaan sulit. Oh, keadaan sulit. Oke, ya. Seperti yang gue bilang di awal ya teman-teman, dalam kehidupan pasti kita akan bertemu sama yang namanya sebuah keputusan atau sebuah pokoknya kita akan dituntut untuk memutuskan sesuatu atau membuat keputusan. Itu adalah hidup gitu ya.
Nah, memang ketika kita sudah memutuskan sesuatu, kita harus menerima atau bertanggung jawab atas keputusan kita lakukan atau yang kita pilih gitu. Gimana sih caranya memutuskan sesuatu? Jangan sok tahu. Menurut kita ini yang terbaik, belum tentu menurut Allah itu yang terbaik. Belum tentu ya menurut kita ini baik, belum tentu menurut orang tua ini baik. Atau belum tentu menurut kita orang tua itu salah, tapi ternyata itu yang benar gitu. Misalkan nih, orang tua pengennya kalian sekolah di sekolah A, tapi kalian pengennya di sekolah B gitu. Kalian harus milih nih, aduh gue mendingan nurutin gue apa nurutin orang tua ya? Kalau nurutin orang tua gue salah nih. Nggak bagus nih sekolah, bagusan sekolah yang gue pilih nih. Nah itu belum tentu, jangan sok tahu. Pokoknya dalam memutuskan sesuatu jangan pernah sok tahu. Kenapa? Karena kita itu pandangannya pendek, beda sama pandangan orang tua, beda juga sama pandangan Allah misalnya gitu ya. Dan memang iya, Allah tuh kan pandangannya tak terbatas. Makanya sebelum kita memutuskan, kita doa dulu sama Allah. Ya Allah gitu. Wih, teriak nih pagi-pagi. Ya Allah, saya pengen mutusin sesuatu nih. Tolong ya Allah bimbing saya ini benar nggak keputusannya. Atau ya Allah arahin saya supaya nggak ngambil keputusan yang salah. Jadi selalu bertanya, kuncinya itu selalu bertanya sama Allah supaya kita jadi nggak salah. Jangan salah loh teman-teman, setan juga bisa menuntut kita. Setan bisa menuntun kita. Setan bisa menuntun kita ke keputusan yang salah. Ya, kenapa? Karena memang sama Allah udah dikasih kewenangan buat nuntun kita, terserah. Dia mau bawa kita kemana sama Allah nggak apa-apa tuh setan. Terserah setan gitu ya. Jadi hati-hati, makanya selalu bertanya supaya kita nggak ke arah yang salah. Begitu kurang lebih. Luar biasa sekali. Jawabannya itu selalu mantap, jelas, dan langsung tertuju pada pertanyaan intinya. Aduh, Masya Allah. Ya. Iya. Ini pertanyaan. Ada berapa pertanyaan lagi, Bu? Ada. Banyak benar nih, nggak kelar-kelar. Sebenarnya ini pertanyaan yang masuk banyak sekali. Banyak banget ya, oke. Yang kita pilih-pilih saja. Nanti kalau misalkan siap, mau yang lain mau tanya lebih lanjut atau lebih ingin tahu, bisa follow sosial medianya Mbak Wirda dan bisa subscribe channel YouTube-nya Mbak Wirda gitu ya. Oke. Asik ya. Oke, pertanyaan yang selanjutnya adalah bagaimana cara efektif untuk menghafal Al-Quran di zaman yang sekarang? Karena saya merasa cukup banyak godaan. Terima kasih. Ya, oke. Jujur teman-teman, awalnya gue memutuskan untuk keluar dari sekolah karena pengen fokus Quran adalah ya memang gue ngerasa banyak godaan. Godaannya adalah kalau di rumah ketemu sama gadget, kalau di rumah ketemu sama TV, nggak kelar-kelar. Mau ngafal Quran dikit, HP ada notif, balik ke HP. Mau ngafal Quran dikit, ada channel kesukaan kita lagi tayang, beralih ke TV. Nah, gue tuh pengen banget gitu memenjarakan diri sebentar supaya gue fokus sama apa yang gue lakuin. Jadinya gue keluar dari sekolah, gue masuk ke pondok pesantren karena di sana nggak ada gadget, nggak ada TV supaya lebih fokus. Tapi apakah itu berarti gue harus masuk pesantren dulu, biar baru bisa ngafal Quran? Enggak juga. Asalkan kita pinter memanage diri, pinter mengatur diri, kapan waktu main gadget, kapan waktu nonton TV, kapan waktu main game, insya Allah bisa. Asalkan pinter memanage diri gitu ya. Dan yang paling penting adalah kalian harus punya kemauan. Kalau kita punya kemauan yang keras, yang luar biasa, kita pasti akan berusaha dan berjuang buat ngelakuin itu. Dan pasti kita akan somehow somewhere dapat gitu. Contoh lah, misalkan apa ya anak zaman sekarang ya, walaupun sebenarnya nggak benar gitu ya. Contoh lah kalian punya pacar nih. Ini cuma ilustrasi. Ini nggak benar contohnya, oke? Kalian punya pacar. Kalian pengen banget ketemu sama pacar kalian. Terus bapaknya galak gitu kan. Aduh, gue gimana mau ketemu dia, bapaknya galak banget nih. Pasti kalian bakal nyari cara secepat apapun lah buat ketemu sama pacar kalian gitu kan. Mau itu sejauh apapun kalian bakal lewati, mau naik motor berjam-jam dijabanin, atau naik bis dulu, kereta dulu dijabanin. Nah artinya apa? Kalian tuh punya kemauan yang kuat, kemauan pengen bertemu yang kuat. Nah coba dong, bikin kemauan itu, ya kemauan yang kuat itu ke dalam apa? Belajar misalnya, atau ngafal Quran misalnya, atau sholat misalnya. Nah, bawa kemauan yang kuat. Kalau kemauan kita kuat, insya Allah akan dipermudah sama Allah, dan semua yang namanya gangguan-gangguan nggak kelihatan lagi gitu, karena kemauannya udah kuat. Ya, jadi ketika kita punya kemauan yang kuat, pengen ketemu sama pacar kita gitu ya, walaupun bapaknya galak, nggak kelihatan sama kita. Mohon maaf om, nggak kelihatan om gitu ya. Jadi teruslah diperjuangkan gitu. Kurang lebih begitu. Oke, terima kasih.
Nah, Ini ini Iya. pertanyaan terakhir, Kak. Oh Gimana iya, caranya oke. bermimpi tanpa ragu? Bermimpi tanpa ragu. Oke, seperti yang gue bilang juga di awal tadi kita bicara gitu ya pas ngobrol. Memang dari awal gue orangnya pede dan yakin. Jadi kuncinya memang pede dan yakin dan nggak dengerin orang. Kecuali yang baik-baik ya. Kadang ada temen yang toksik abis gitu. Ini pasti semua teman-teman di sini tahu lah temen toksik tuh seperti apa sih. Jadi gue menghindari banget teman-teman yang suka ngeremehin gitu, atau yang nggak ada pengaruh baik buat gue gitu kan, yang ada malah nekenin gue, ngerendahin gue, bikin gue emosi gitu ya, bikin gue jadi nggak percaya sama diri sendiri. Kalau bisa hindari teman yang seperti itu. Carilah teman yang suportif, carilah teman yang sejalan sama kalian, yang mendukung kalian. Itu kalian penting banget gitu ya, karena itu akan menjadi kekuatan kalian juga, dan itu yang menjadi kekuatan gue gitu. Jadi gue dulu bergaul sama orang-orang yang sangat suportif dan sama-sama pemimpi. Jadi kalian cari nih teman yang kurang lebih punya impian yang sama kayak kalian, terus kalian ngomong sama teman kalian gitu, ayo yuk kita wujudin ini semua berdua, atau ayo kita wujudin ini semua bersama barengan, kita dari awal bareng, sukses bareng dan segala macem gitu. Jadi emang dari awal kenapa gue bilang tanpa ragu, karena gue yakin. Apa yang membuat gue semakin yakin? Karena dulu gue mikirnya gini, Allah aja bisa bikin siang menjadi malam, malam menjadi siang, matahari jadi bulan, bulan jadi matahari, pohon yang tadinya nggak berbuah jadi berbuah, ya, bisa menghidupin manusia, bisa matiin manusia. Kenapa Allah bikin impian gue jadi kenyataan aja nggak bisa? Nggak mungkin. Buat bikin pergantian, kalian pasti belajar lah di sekolah ya, pergantian siang dan malam itu seperti apa gitu kan. Itu rumit loh. Itu bukan hal yang sederhana. Coba kalian bayangin, bisa matiin orang, bisa ngidupin orang, gimana ceritanya coba? Bahkan nih bisa membelah lautan. Masih inget gak cerita Nabi Musa? Ya, iya bisa membelah lautan. Masa buat bikin kalian masuk ke SMP favorit, bisa masuk ke UI, UGM gitu ya, atau kemana ke yang kalian pengenin, masa Allah nggak bisa, istilahnya begitu. Jadi gue dulu mikirnya gitu aja. Kalau Allah bisa bikin keajaiban gitu ya, sesuatu hal yang di luar nalar, kenapa bikin impian saya menjadi kenyataan aja nggak bisa? Pasti jauh lebih bisa, bahkan kecil banget gitu. Nah kalau bisa go beyond dah gitu. Ya, jadi never underestimate yourself, jangan juga menyepelekan diri kalian, jangan terus-terusan menghardik diri kalian, ngata-ngatain diri kalian, gue nggak becus, gue bodoh, gue on gitu ya, kalau bahasa orang Jakarta gitu ya, pokoknya gitu. Kenapa jangan pernah seperti itu? Ya, kenapa? Karena ketika kita menghardik diri kita tidak fokus sama diri kita dan tidak bisa melihat apa yang kita sebenarnya mampu gitu. Ketika kita melihat diri kita lebih dalam, fokus sama diri kita, percayalah, pasti suatu saat diri kita akan menunjukkan potensinya. Cuman itu memang butuh yang namanya fokus dan juga yakin. Jadi penting kuncinya adalah yakin, 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 yakin sama diri kita dan juga sama Allah terutama. Nah kalau misalkan nih, ternyata di lingkungan saya nggak ada yang positif sama sekali. Bahkan termasuk orang tua saya sendiri nggak mendukung impian saya, apa yang harus saya lakukan? Nah ini banyak banget pertanyaan seperti ini. Ketika sudah tidak ada lagi tempat bersandar, memang salah juga menyandarkan diri sama orang itu salah. Berharap kita ada yang dukung gitu salah juga. Kenapa? Karena kita tidak pernah bisa memaksa orang untuk suka sama kita, dukung kita, cinta kita, nggak bisa. Karena cinta itu tidak bisa dipaksa. Dia akan ada karena terbiasa. Asik ya. Aduh, masih pagi udah bucin. Iya, jadi kita nggak bisa maksa orang gitu. Lu dukung gue dong. Emangnya lu Indonesian Idol dukung-dukung gitu. Ya nggak bisa begitu gitu. Makanya kita harus percaya sama diri sendiri. Kenapa? Karena ketika tidak ada yang bisa disandarkan, kita cuma bisa bersandar sama diri sendiri. Oke nih, kayaknya nggak ada nih yang dukung gue nih. Oke lah, gue dukung diri gue sendiri. Yuk, kita maju bareng gitu. Ngomong aja sama diri sendiri. Terus masalah orang tua gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Walaupun emang kadang-kadang ada beberapa teman yang suka cerita gitu, orang tua toksik lah, apa gimana lah gitu, nggak mendukung dan semacam-macam. Ingat ya, selagi itu masih ada di manusia, itu semua bisa diubah dengan cara apa? Dengan cara doa. Doa aja sama Allah, ya Allah tolong lembutin hati orang tua saya, lembutin hati teman-teman saya, bikin mereka jadi bisa mendukung saya. Kan emang kita nggak bisa maksa, tapi kalau Allah merubah hati orang, bisa dong, bisa banget. Ya, jadi doa aja sama Allah, ya Allah tolong dong
gimana caranya ngasih tahu orang tua saya supaya bisa ngedukung. Nih saya pengen jadi ini tuh didukung gitu. Ya, mungkin bisa dicoba dengan doa dan usaha juga, jangan lupa. Oke, mungkin seperti itu aja Bu jawabannya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Amin. Amin, amin. Ya. Alamin. Terima kasih Mbak Wirda untuk jawaban-jawabannya. Berarti yang bisa diambil dari semua pertanyaan ini, jawabannya adalah Allah adalah sutradara terbaik kita. Gitu ya Mbak Wirda. Betul, ya. Harus Betul. ini berprasangka baik dengan Allah dan juga jangan terlalu Iya. menjudge diri terlalu berlebihan. Begitu ya. Benar. Oke, Mbak Wirda, ini kami ingin ada sedikit pesan untuk siswa-siswi kami supaya semakin, pesan singkat saja, supaya siswa-siswi kami semakin termotivasi setelah acara ini. Siswa-siswi kami insya Allah bisa mengikuti jejak Mbak Wirda, begitu. Monggo. Masya Allah, oke. Ya, Bismillah teman-teman. Insya Allah Wirda masih menanti banget kisah-kisah dari kalian suatu saat nanti. Teruslah belajar, teruslah mengembangkan impian kalian, go beyond gitu ya. Never limit yourself, jangan pernah membatasi diri kalian. Love yourself, cintai diri kalian. Kemudian embrace yourself gitu ya. Apa tuh bahasa Indonesia embrace yourself ya? Pokoknya teruslah keep shining gitu ya. Keep shining, keep glowing ya. Dan kalau misalkan kalian sedih, kalian lagi terpuruk, ingat nggak apa-apa buat sedih. Nggak apa-apa buat terpuruk. Kalau emang lu harus nangis, nggak apa-apa nangis. Tapi ingat, jangan lama-lama. Bangkit lagi, dan ingat tujuan kalian apa. Ingat impian kalian apa. Dan kalau bisa abis ini nih, abis kelar begini, izin Bu, saya mau ngasih PR buat teman-teman yang ada di Zoom ini ya Bu, nggak apa-apa ya Bu? Monggo, silahkan. Ya, oke, gue punya PR sama kalian semua yang ada di Zoom ini. Silakan selesai Zoom ini tulis di kertas, nggak usah banyak-banyak. 5 hal aja, 5 hal ya, kira-kira kalian bakal jadi apa yang pengen dilakuin, seperti yang gue tulis 10 tahun yang lalu, oke? 5 hal yang pengen kalian lakuin dalam hidup. Setelah lulus SMA misalnya, atau pas masih SMA juga nggak apa-apa. Abis itu mohon dikirimkan ke gurunya atau misalkan dikirim ke Instagram gue ya. Nggak apa-apa di DM @wirda_mansur. Taruh di story, nanti insya Allah gue repost, kirim di DM, pokoknya gue pengen lihat. Tulis 5 hal ya, 5 hal impian yang kalian punya. 5 hal, kemudian kirim ke Instagram gue, wirda_mansur. Mohon izin Bu, supaya ini nggak jadi cuma lewat kuping kanan, keluar kuping kiri doang. Kagak masuk gitu kan ya. Jadi ini PR buat teman-teman semua ya, yang impiannya paling TOPBGT, insya Allah dapat hadiah dari saya Bu. Dapat hadiah buku dari saya insya Allah. Luar biasa sekali Mbak Wirda. Iya. Ditunggu ya teman-teman, semangat. Nanti jangan lupa ya, seluruh siswa-siswi Semamio bisa men-share di Snapgram-nya atau di Instagram-nya atau medsosnya, nanti jangan lupa tag Mbak Wirda, begitu ya. Oke, sebelum saya tutup nih Mbak Wirda, perkenankan kepala sekolah kami untuk menyapa Mbak Wirda Mansur. Monggo. Oh, siap ya. Monggo Ustadz Isa. Halo, Ustadz Isa. Halo, Assalamualaikum Mbak Wirda. Waalaikumsalam Bapak. Terima kasih pagi hari ini menjelang siang motivasinya untuk anak-anak SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik atau sering disebut dengan Semamio. Semoga pertemuan pagi hari ini tidak berhenti di sini. Amin. Tapi bisa bertemu di event waktu yang lain. Karena Semamio juga punya program Motivation Day yang insya Allah setiap bulannya kami juga punya program. Berharap untuk the next time hadir kembali dengan kreativitas baru, dengan ide yang baru. Saya berterima kasih banyak kepada Mbak Wirda, bisa memberikan inspirasi, success story, inspirasi banyak hal. Dan anak-anakku semuanya, segeralah bergerak. Bangunkan raksasa tidurmu yang ada di dalam pikiran, raksasa tidur yang ada dalam diri kamu. Saya yakin ketika raksasa tidur itu sudah terbangun, ya insya Allah akan Allah
dimudahkan dalam banyak hal meraih sukses itu. Quran sudah bilang, ya ayyuhal mudasir, ya, segeralah untuk bergerak dari yang tertidur itu, lepaskan selimutmu, dan segeralah ganti jas untuk menguasai dunia ini. Anak-anakku semuanya, inspirasi pagi hari ini yang disampaikan oleh Mbak Wirda adalah sebuah tantangan baru buat kalian. Kalian ditunggu di Inggris, kalian ditunggu di USA, kalian ditunggu di berbagai dunia. Begitu Mbak Wirda ya? Betul Pak, ditunggu banget Pak, insya Allah Pak. Dan hari ini juga, detik ini, tanamkan diri kalian semuanya untuk menjawab, ya, saya akan menjemputmu dan akan menyapamu di berbagai belahan benua dunia ini. Amin. Anak-anakku semuanya, jangan pernah berhenti belajar dan cari jalan kehebatan. Ya, jangan pernah berhenti. The word is flat. Berkali-kali saya katakan borderless, dunia tanpa batas. Mungkin 2 minggu yang lalu kalian bisa bilang, bagaimana saya bisa ketemu dengan Mbak Wirda? Tetapi sekali lagi borderless, dunia ini tanpa batas, tidak ada gunung, tidak ada lembah, tidak ada jurang. Semua datar dalam kacamata digital. Jadi bergeraklah dan carilah jalan kehebatanmu. Anak-anak, sukses itu ada 2 hal. Rumusnya sukses itu siap dikalikan kesempatan. Jadi siap dan kesempatan itu bukan ditunggu, tapi dicari. Betul. Siap dan kesempatan itu dikejar. Bukan untuk diam dan duduk. Insya Allah, kalau itu kalian lakukan, pasti Allah akan membantu dalam banyak hal. Dan setiap kegiatan yang positif, setiap niat yang baik, pasti Allah berikan jalan kemudahan. Mohon maaf Pak Isa, suaranya mati. Ya, terima kasih kepada Mbak Wirda dan anak-anakku semuanya. 1 minggu kalian sudah terinspirasi oleh berbagai motivator. Baik itu para alumni yang sudah di ITB, alumni yang sudah di UB, alumni yang sudah ada di UNER, di ITS, dan berbagai kampus yang lain, juga ada di Universitas Muhammadiyah. Sebenarnya kita juga ingin menghadirkan alumni kita yang di Malaysia dan di Jerman. Tapi agak kesulitan karena beliau juga sedang ada kegiatan. Mudah-mudahan next time, alumni-alumni kita yang ada di Malaysia, Singapura, Jerman bisa bergabung. Anak-anakku semuanya, juga Mbak Wirda, hari ini hari terakhir Fortasi, dan saya tadi dibisiki oleh teman-teman untuk meng-closing juga. Ya. Jumat berkah, Jumat barokah menjadi kunci, menjadi saksi sebagai closing pertemuan hari ini. Mudah-mudahan Jumat yang kita pilih ini akan menjadikan Senin sampai Jumat kembali, Sabtu sampai Jumat kembali, seperti hari-hari Jumat yang selalu berkah. Dan anak-anak semuanya, teruslah bergerak untuk menjadi kuntum khaira ummah, umat yang terbaik. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik. Terima kasih untuk semuanya. Sekali lagi, ini pertemuan yang pertama dan insya Allah tidak menjadi pertemuan yang terakhir. Akan ada pertemuan 2, 3, dan 4. Syukur-syukur kalau Mbak Wirda pas berada di Jawa Timur, teman-teman dikontak dan pasti akan kita culik 5-10 menit untuk Ismamil. Siap. Yang lain setuju ya? Anak-anakku setuju ya? Wah ini ajudan saya di kanan kiri nih wakil langsung bilang setuju gitu Bu. Kebetulan saya lagi di Jawa Pak sekarang Pak. Di mana ini? Alhamdulillah di Semarang. Oh gitu, wah tahunya Surabaya sama-sama S-nya ini. Saya tanah Semarang ya. Kalau Surabaya kita culik ini. Oke, terima kasih. Saya kira itu dari saya. Anak-anakku teruslah hebat untuk menjadi kesempurnaan hidup kita. Dan kita adalah khalifah Allah di muka bumi. Tugas khalifah adalah mencerahkan, menjadikan yang terbaik. Dan mari kita jemput perintah Quran itu untuk kehidupan kita dan aktivitas hidup kita. Terima kasih, bravo untuk semuanya. Sukses anak-anakku, sukses Mbak Wirda, sukses juga buat Bapak Ibu guru yang setia mendampingi. Ya, anak-anak IPM juga terima kasih, hebat semuanya. Kalau saya pantau, ini effortnya tinggi sekali. Ya, saya pantau di chatnya di kelas, di grupnya Semamio sampai jam 1 malam, ada yang masih chat untuk menyiapkan. Ada yang habis bangun tahajud kelihatannya itu langsung chat langsung. Ya, jadikan tradisi-tradisi positif, ya effort yang tinggi, tahajud
yang selalu kita bangunkan bersama untuk mengiringi kehidupan kita. Terima kasih untuk semuanya, sukses untuk semuanya. Saya mohon maaf barangkali ada yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya closing statement dari Ustadz Isa Iskandar selaku Kepala SMA Muhammadiyah 10 GKB Gresik, maka berakhir pula sesi bersama Kak Wirda Mansur. Kami ucapkan banyak terima kasih untuk Kak Wirda. Semoga nanti kita bisa bertemu Makasih juga Bu. kembali. Makasih teman-teman. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya. Kami berharap nanti setelah ini ya pandemi berakhir, Kak Wirda bisa kami undang lagi ke sini, ke sekolah kami. Begitu nggih? Aduh, amin. Ya, amin. Insya Allah ditunggu. Amin, amin. Di balik layar kami sangat berharap ini, Mbak. Terima kasih banyak Mbak Wirda. Mohon maaf kalau dari kami Ya, ada salah kata, ya, oke. ada perbuatan yang kurang Siap, ya. Terima kasih banyak kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ditunggu yang lain ya di story di Instagram. Assalamualaikum, izin pamit. Dadah.